Selamat pagi, shalom. Ulangi, shalom. Wah, luar biasa. Kita berada di hari Minggu kembali beribadah. Dan kita tahu bahwa sebentar lagi akan selesailah sudah tahun 2025 ya. Saudara-saudara, kita punya topik penting dalam bulan-bulan Desember ini. Itu tema bulan ini adalah jangan melupakan kebaikan Tuhan. Itu temanya ya. Namun hari ini saya ingin membagikan kepada saudara bagaimana apa yang menjadi alasan orang itu tidak mau maju, tidak berkembang. Alasan tidak bisa berkembang, alasan tidak bisa maju. Ingat ya saudara-saudara, untuk kita meningkat dalam kehidupan, maka kita harus bergerak maju. Katakan amin. Ulangi. Untuk kita meningkat, maka kita harus bergerak maju. Amin. Nah, hari ini kita akan melihat sebuah peristiwa menarik yang membuat kita menyadari bagaimana setiap orang-orang harusnya menyikapi keadaan atau bagaimana menyikapi kondisi hidup yang dimana dia harusnya maju, tetapi selalu ada saja yang membuat kita jadinya sulit maju. Sekali lagi, untuk hidup yang meningkat kita harus bergerak maju, dan kita akan melihat bagaimana peristiwa 12 pengintai dalam Bilangan pasal 13. Mari kita lihat pasal 13 dalam kitab Bilangan pasal 13. Kita baca bersama-sama Bilangan 13 ayat 1 dan 2. Kita baca 2-3 ya. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Tuhan yang suruh Musa, coba kau pilih orang-orang, beberapa orang yang akan mengintai. Dan mereka itu seorang dari setiap suku. Jadi ada 12 suku, maka 12 orang. Dan mereka ini bukan orang biasa, tapi pemimpin di antara mereka. Dengarkan saya baik-baik, bahwa kata pemimpin ini bukan orang yang biasa-biasa. Kalau di dalam kehidupan bergereja, ini bukanlah orang yang baru-baru jadi jemaat atau orang yang baru-baru bertobat. Ini ibaratnya orang yang sudah lama di dalam gereja, orang yang sebenarnya punya kualitas kemampuan yang di atas rata-rata jemaat itu. Karena dia pemimpin. Dan kemudian tujuan mengintai itu sebenarnya adalah sesuatu yang harusnya di dalam ilmu peperangan, ya biasa berperang, adalah sesuatu hal yang biasa dilakukan untuk menaklukkan musuh. Jadi diberikan beberapa orang itu mengintai, jadinya pengintai. Ya, bahasa sekarang bilang mata-mata. Dia menjadi mata-mata. Dia menatap semua bagaimana kondisi di daerah itu. A sampai Z dia harus bisa menangkap semua alur-alur yang ada, sehingga nantinya kembali kepada pasukannya untuk bisa membuat sebuah strategi, membuat sesuatu yang rutekah, bagaimana titik awalnya, titik penjemputan, titiknya, semua itu semuanya itu didesain, diatur dengan baik. Dan ke-12 pengintai ini karena memang orang yang di atas rata-rata, bukanlah orang-orang yang bodoh, bukan orang-orang yang tidak mampu sebenarnya, mampu. Namun yang menariknya adalah orang Israel semua sudah menunggu
nanti 40 hari lamanya. Mari kita baca aja langsung saja ya. Ayat yang ke-25, perhatikan ayat 25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Jadi 40 hari mengelilingi negeri tanah Kanaan itu. Karena mereka akan memasuki tanah Kanaan, mereka akan merebut tanah Kanaan itu. 40 hari mereka keliling terus, mencermati, melihat semua kondisinya. Dan orang Israel kita tahu bahwa di awalnya kita sudah tahu kisahnya. Mereka keluar dari perbudakan Mesir, mereka kemudian melalui tangan Tuhan yang luar biasa itu menuntun Laut Merah terbelah dua. Lalu kemudian mereka tidak ada air, dikasih Tuhan. Yang pada pasal sebelumnya lagi, pasal 12 itu mereka minta daging. Mereka bersungut-sungut karena hanya mana saja. Apa ini mana ini begini. Di tempat kita dulu di Mesir ada ikan panggang enak, ada daging yang enak dulu kita bisa dapat. Ada hal itu kan mereka jadi budak. Apa enaknya makan daging kalau diperbudakan? Tidak punya kebebasan. Tapi itulah orang Israel ini. Bersungut-sungut saja kerjanya. Dan mereka akhirnya Tuhan memberi daging. Kalau Anda baca pada pasal 11, Tuhan Allah memberikan burung puyuh datang sehingga mereka bisa makan daging dengan enak. Bayangin, Tuhan tuh siapkan semua. Pada waktu siang panas terik tuh padang gurun, ada tiang awan yang menudungi. Malam ada tiang api. Kurang apa lagi? Sudah di depan mata melihat pertolongan Tuhan. Sudah di depan mata melihat bagaimana mukjizat demi mukjizat Tuhan nyatakan. Nah, sampailah mereka di perbatasan, dan yang luar biasanya dari 12 orang itu kita tahu bahwa hanya 2 yang memberi kabar yang baik. 10 kabar burung semuanya, busuk. Mari kita lihat ayat 26-nya. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Nah, mereka sudah lihat tuh hasil negeri itu sangat baik. Mereka bawa hasil anggurnya, mereka pasti bawa hasil tanaman-tanaman yang luar biasa. Lalu udah tahu mereka lihat di situ luar biasa, tapi mereka bilang yang 28 hanya atau tapi, nah itu biasa begitu tuh. Nah, inilah penghambat maju. Jadi orang mau maju itu penghambatnya selalu tapi. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, kota-kotanya berkubu dan sangat besar keturunan enak telah kami lihat di sana. Jadi saudara-saudaraku, dengarkan baik. Apa yang menjadi penghambat orang bisa maju? Itu kata tapi. Tapinya itu mereka melihat apa? Mereka suka melihat masalah demi masalah. Mereka melihat masalah, mereka tidak melihat betapa luar biasa hasil daripada negeri itu. Disinilah apa yang mendasari orang susah bergerak maju. Saya mau kasih tahu dari kebenaran yang kita baca tentang Israel, bagaimana Tuhan sudah menolong di awalnya tadi semua sampai sudah di perbatasan. Maka yang membuat mereka tidak masuk ke tanah perjanjian itu disebabkan salah satu yang terpenting, mereka melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lampau. Halo, di masa lalu mereka lupa kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan mereka lupa juga bagaimana nanti kebaikan Tuhan itu akan ada di depan. Jadi iman mereka
tidak berjalan, tidak percaya, tidak melangkah percaya, karena mereka sebenarnya tidak melihat bagaimana di masa lalu Tuhan sudah menolong mereka begitu luar biasanya. Halo, Tuhan sudah tolong dari mulainya bagaimana Tuhan menuntun, sampai akhirnya mereka lupa bahwa Tuhan sanggup mengerjakan pekerjaan yang besar di masa yang akan datang. Lupa kebaikan Tuhan di masa lalu, ternyata itu bisa menjadi satu penghalang kita untuk kita memasuki sesuatu berkat-berkat yang baru. Dan yang kedua, kita selalu melihat masalah-masalah itu yang membuat kita sulit untuk bergerak maju mendapatkan sesuatu yang baru. Jadi saudara-saudaraku, harapan saya, Anda semua yang hari ini ada, coba renungkan baik-baik. Apa ya Tuhan tolong saudara di masa lampau? Apa yang Tuhan sudah kerjakan di masa lampau? Anda sekarang, katakanlah hari ini Anda masih kuliah misalnya begitu. Dalam Anda masih kuliah, dan tentunya dalam perkuliahan, ya banyak kesusahan memang, banyak kesulitan. Tapi Anda harus bergerak maju. Bagaimana Anda bisa bergerak maju untuk melihat sesuatu yang besar? Karena nanti kalau Anda misalnya mau tes atau mau melamar sebagai ASN, itu sarjanaan Anda itu harus ada. Kesarjanaan itu penting. Tapi Anda masih kuliah sekarang, yang Anda harus capai dengan baik, Anda melihat kesulitan demi kesulitan. Ya, tapi Anda harus bergerak maju. Kalau begitu bagaimana supaya bisa bergerak maju? Lihatlah bagaimana Tuhan sudah menolong Anda waktu lalu. Anda sudah bisa selesai sekolah, langkah demi langkah, dan sekarang sudah memasuki perkuliahan. Itu artinya Anda harus bersyukur kepada Tuhan di masa lalu, dan Anda akan percaya bahwa di kedepan ini, masa ke depan ini pun Dia akan menolong Anda. Amin, saudara-saudaraku. Nah, banyak orang gak seperti itu kan. Banyak orang udah tahu lupa dia kebaikan Tuhan di masa lalu, dan kemudian dia lihat banyak masalah di depan, dia mundur. Tidak ada katanya kemajuan tanpa sebuah kesulitan, tidak ada. Dan tidak ada berkat-berkat tanpa sebuah perjuangan. Ingat, semuanya kita harus memasuki masa-masa sulit dalam hidup. Berkeluarga juga begitu. Semuanya kita harus melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jangan suka lihat selalu kegagalan. Jangan suka lihat selalu kesalahan. Jangan suka lihat selalu kekurangan kita. Lihat bagaimana Tuhan memberikan kepada kita banyak kebaikan-kebaikannya. Makanya sang pemazmur Daud bilang apa? Pujilah Tuhan katanya, dan jangan lupakan kebaikannya. Jangan lupakan. Jadi kalau Anda lupa akan kebaikan di masa lampau, maka Anda akan mengalami kesulitan untuk bisa percaya bahwa ke depan ada pertolongan Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Halo, amin. Jadi jangankan kita ya kadang-kadang kita mau maju nih, nggak sadar kita bahwa kita dengan melihat persoalan besar, bagaimana pergumulan ke depan, karena kita jadi khawatir. Itu lumrah kadang-kadang seperti itu muncul. Tapi cepatlah ingat kebaikan Tuhan, bahwa Dia menolong saudara di masa lalu. Bagaimana Tuhan itu begitu baiknya. Ingat sekarang ini bayangin, semuanya ngalamin bencana. Semuanya. Kemarin saya dikirimin sama teman lagi kondisi Sumatera. Ini pasca longsor, bencana banjir ini semua. Wow. Titik-titik longsornya di berbagai tempat.
ditunjukkan melalui peta. Dan saya kaget betul. Tuhan, begini sudah kondisi Sumatera ini. Ya, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Semua di berbagai titik itu dipastikan bisa longsor dan banjir. Maka harus berhati-hati. Dan kalau di sana longsor, kita dapat imbasnya. Iyalah, bagaimana mau masuk bahan makanan semuanya dari Sibolga. Kita yang di Nias ini, waduh, menerima imbasnya pasti. Harga-harga kebutuhan pokok pasti akan naik, melonjak. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang oknum-oknum tertentu yang jahat dengan mencoba meraup keuntungan sebesar-besarnya. Maka dari dulu kan saya sudah ajak kan, banyak yang saya bilangin, tanamlah tanamanmu. Kalau kau tak bisa, ayo kita belajar. Tanamlah cabai. Udah aku bilang dari dulu. Tanamlah sayur. Di polybag. Dari dulu udah saya bilangin. Dan dengarkan baik. Tahun depan lebih berat lagi. Lebih susah lagi daripada tahun ini. Percayalah. Saya sudah bilang dari tahun lalu. Berat. Tahun 2025 itu banyak kesusahan. Kita pikir ya santai, gak ada kelihatan, tiba-tiba seperti ini. Belum lagi semua orang ketakutan sekarang karena apa? Gempa besar megatrust sedang diprediksi akan datang lagi. Aceh pasti kena lagi. Di bawah lagi itu di Sumatera Barat, lempengannya itu lagi. Sampai ke selat Sunda. Itu begitu mengerikan. NTB, NTT semuanya dimulai sudah dari Jepang kemarin sudah mulai goyang. Semua orang ketakutan. Bayangin semalam dapat berita kan, Arab Saudi pun banjir. Amerika pun kena angin kencang dan banjir. Nggak ada lagi tempat yang aman sekarang ini. Apa yang mau saya katakan? Anda bisa ketakutan memasuki tahun depan kalau Anda tidak mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan sebelumnya. Iya, tidak ada tempat yang aman lagi hari-hari ini. Tidak ada. Kita harus berwaspada. Dalam waspada itu kita minta perlindungan Tuhan memang. Kita mohon penjagaan Tuhan. Kita mohon penyertaannya selalu. Nggak ada lagi yang bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Sebaiknya jangan. Tapi kalau kita lihat sekarang manusia udah tahu begitu pun serakahnya pun masih jalan. Tamaknya pun masih luar biasa. Kalau perlu semua sama dia. Kalau perlu orang lain mati semuanya nggak apa-apa. Yang penting dia sehat, dia sendiri. Otaknya cuma berpikir untuk dirinya sendiri, untuk perusahaannya sendiri, untuk keuntungan kelompok pribadinya sendiri. Nah, itulah kondisi zaman. Karena memang kedatangan Tuhan mau dekat. Keadaan manusia di akhir zaman, kasih semakin dingin. Orang itu akan mencintai uang, akan mencintai dirinya sendiri. Memang begitu. Itu sebabnya saudara-saudaraku, saya berharap dalam posisi kesulitan bagaimanapun sekarang, saya memberikan Anda motivasi ini. Penting kebenaran dari kebenaran ini bahwa kita harus terus bergerak maju memasuki tanah Kanaan kita masing-masing. Katakan amin. Yang berlimpah susu dan madu itu. Tapi bukan dengan tenang-tenang duduk-duduk, tapi itu melalui sebuah perjuangan yang harus kita perjuangkan. Dan terus kita kembali perbedaan yang luar biasa dari para pengintai. Ayat yang ke-30 dengan cepat. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Ya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ada sebuah keyakinan dalam dirinya bahwa kita pasti mengalahkannya. Keyakinan itu datang dari mana? Saya percaya dari melihat kebaikan Tuhan
di masa lalu. Dia melihat bagaimana pertolongan Tuhan di masa lampau. Bagaimana dia bisa keluar dari tanah Mesir, terus memasuki padang gurun, dan pertolongan demi pertolongan Tuhan dilihatnya sudah di depan matanya. Dan Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa mereka harus keluar dari tanah Mesir untuk mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang memang sudah dijanjikan dari sejak dahulu oleh Tuhan kepada Abraham, bapak leluhur mereka. Jadi ya, dengan keyakinan yang kuat Kaleb bilang, kita pasti, kata pasti itu harus digarisbawahi, akan mengalahkannya. Ayat 31, orang-orang lain yang 10 pemimpin itu yang bersama dengan dia bilang, kita tidak dapat maju menyerang karena mereka lebih kuat. Inilah dia. Selalu saja orang yang lupa kebaikan Tuhan, selalu dia akan mencoba melemahkan orang lain juga. Seolah-olah bahwa Tuhan itu tidak mampu. Mereka lebih kuat katanya, musuh lebih kuat. Kalau kita sekarang, masalah lebih kuat daripada saya, masalah lebih besar daripada saya. Hei, ingat, kalau kau ingat kebaikan Tuhan di masa lalu, coba dengarkan saya, mana yang lebih kuat? Coba, Laut Merah yang begitu luas, begitu dalam, bisa dibelah Tuhan. Apalah itu orang-orang Kanaan itu, orang Yebus, orang enak itu katanya. Apalah itu bagi Tuhan, terlalu gampang, terlalu kecil bagi Allah menaklukkan itu. Laut yang besar saja bisa Tuhan lakukan mukjizatnya. Tuhan bisa saja menyediakan makanan dari langit, dari surga untuk mereka. Kaleb melihat betapa besarnya Tuhan, sementara 10 pengintai melihat betapa besarnya masalah. Nah ini jadi kesusahan memang. Dengar baik, kalau orang yang suka melihat ya kegagalan demi kegagalan, kesulitan demi kesulitan, itu yang dia ingat, dia akan selalu melihat betapa kecilnya Tuhan dalam hidupnya. Tapi orang yang selalu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan, maka dia bisa melihat ke depan betapa besarnya Tuhan itu, melampaui semua kesusahannya. Jadi saudara-saudaraku, saya berharap Anda semua ada di sini. Ya, apakah alasannya orang tidak bisa maju? Apa alasan orang tidak bisa berkembang? Bukan karena dia tidak punya kemampuan. Halo, lihat pemimpin tadi, bukan di atas rata-rata itu, tapi ternyata dia tidak bisa melihat, tidak bisa mengingat bagaimana di masa lalu Tuhan sudah menolong. Itulah kebaikan-kebaikan Tuhan. Makanya jangan lupakan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara hari ini. Bagaimanapun jangan lupakan kebaikan Tuhan. Karena waktu Anda ingat kebaikan Tuhan, Anda akan punya sebuah keyakinan yang kuat untuk maju, untuk merebut tanah Kanaan saudara. Luar biasa. Kebenaran ini membawa kita kepada sebuah hal yang penting. Bagaimana Anda dan saya menjalani hidup ke depannya. Amin. Begitu juga Yosua, itu tadi Kaleb. Lompat saja pasal 14 ayat yang ke-6, waktu orang-orang itu mulai memberontak kepada Musa, memberontak kepada Tuhan. Tapi Yosua ayat yang ke-6, bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaian dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Wow.
Umat Israel memberontak. Memberontak itu diakibatkan mereka sudah merasa putus asa. Tidak mungkin bisa masuk tanah Kanaan karena dilihatnya orang-orang itu kuat-kuat semuanya. Tapi mereka ini bodoh, mereka tidak ingat bahwa ada Tuhan yang jauh lebih besar dari semuanya itu. Dan karena itu mereka memberontak, marah. Kata memberontak itu adalah sesuatu hal yang dikerjakan yang Tuhan sangat benci dengan pemberontakan itu. Tuhan benci sekali, Tuhan marah akhirnya. Karena orang Israel memberontak. Mereka memberontak bersungut-sungut kepada Musa. Lalu bilang, seandainya kami tetap di sana saja, kenapa kau membawa kami kemari Musa? Marah-marah dia. Dan itu artinya mereka memberontak kepada Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang mengutus Musa, mereka memberontak kepada Musa, berarti mereka sedang memberontak kepada Allah. Dan akibatnya itu sungguh luar biasa. Gara-gara itulah orang Israel, padahal sudah berada di perbatasan nih, tinggal masuk. Udah mau nyampe ini, tinggal sejengkal lagi melangkah. Tidak jadi gara-gara tidak mengingat kebaikan Tuhan tadi dan melihat masalah itu lebih besar daripada Tuhan mereka yang sangat besar. Dan akibatnya karena 40 hari itu mereka mengintai tanah Kanaan, dan akhirnya Tuhan pun membuat mereka berputar-putar saja di padang gurun itu sampai mati semuanya. Yang lahirnya dari Mesir mati semuanya. 40 hari mengintai, diukur Tuhan 1 hari 1 tahun. 40 tahun berputar-putar mati semua. Kecuali Yosua dan Kaleb yang lahirnya di Mesir itu tidak mati, tapi semuanya termasuk 10 pengintai tadi yang katanya pemimpin-pemimpin itu mati semuanya. Pokoknya semua yang lahirnya di Mesir mati semuanya 40 tahun. Ada yang karena perang, ada karena penyakit, ada karena tua, mati semuanya. Saudara-saudara, lahirlah generasi yang baru yang lahirnya di padang gurun. Jadi berkisar semua yang lahir di padang gurun itu kurang lebih pasti umurnya itu pasti 40 tahun lah kurang lebih yang tertua. Yang lahirnya di padang gurun itu. Yang paling tua pasti Yosua dan Kaleb. Karena mereka lahir di tanah Mesir. Yang lainnya itu sudah mati yang semua 40 tahun, lahirlah mereka, lahir. Jadi yang generasi barulah yang memasuki tanah Kanaan di 40 tahun kemudian. Dengarkan baik saudara-saudara. Hari-hari ini kalau engkau tidak bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan, kau tidak mengingat kebaikan Tuhan, engkau bisa berputar-putar saja dalam hidupmu. Enggak pernah kau berkembang dan terus berputar dalam hidup. Bisa kemarin luntang lantung, enggak ngerti bagaimana arti hidup. Akhirnya sampai kau mati, enggak buat apa-apa, enggak memasuki tanah Kanaan, enggak memasuki yang namanya berkat berkelimpahan yang susu dan madu itu. Saudaraku, ngeri akibat orang yang tidak mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Dia akan selalu cenderung khawatir, akan selalu cenderung takut, akan selalu melihat masalah itu yang lebih besar, gentar dengan semuanya itu. Saudara-saudara, kita perlu memiliki sebuah pengalaman-pengalaman bersama Tuhan dalam kita menjalani hidup. Pengalaman bersama Tuhan itu artinya kita mendapatkan pertolongan-pertolongan Tuhan, dan itu kebaikan Tuhan kita ingat selalu. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Apa saja, kau pernah sakit dulu tapi Tuhan tolong. Kau pernah tidak punya apa-apa tapi gak tahu bagaimana, tapi Tuhan tolong. Halo, kau dulunya gak ngerti lagi mau bagaimana, sekolah mau bagaimana, tapi Tuhan tolong sampai tamat.
Itu kebaikan Tuhan. Kau pergi merantau. Saya pernah satu kali, ingat lagi, saya pergi ke Medan. Terus saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya uang. Mau balik ke Nias nih, gimana ini Tuhan gitu. Tapi nggak tahu cara Tuhan yang ajaib. Ada yang datang pada saya bilang, "Bang, abang kapan pulang?" "Besok, gini. Bukan besok, saya bilang, adalah waktunya. Mungkin dalam minggu ini atau minggu depan, gini. Saya nggak bisa berani bilang besok karena nggak ada tiketnya. Dari mana uangnya? Lalu dia bilang, kasih tahu aja bang, kapan abang pulang lah. Kenapa rupanya? Abang memang pulang minggu depan atau minggu ini? Ya semuanya tergantung tiket. Itulah bang. Kalau gitu udahlah aku nanti ngurus. Pulang. Saya masih ingat lagi waktu saya ke Papua. Tiket pulang nggak ada. Bagaimana ini Tuhan? Berangkat bisa, pulang nggak bisa. Wah bisalah kita jadi apa di sana ini? Susah. Ada teman juga. Ya sudah. Kalau begitu, kau kapan pulangnya? Tanggal segini rencana aku lah pulang. Ya sudahlah. Udah pasti kau pulangin tanggal segitu kan? Sudah bro, udah gini. Ya udah. Tiba-tiba ini udah ini ya tiketmu ya pulang ya. Dikasih tiket pulang. Saya mau tanya pada saudara, bukankah itu kebaikan Tuhan? Memang melalui orang lain, tapi Tuhan yang menggerakkan mereka, bukan? Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan nggak bisa. Nah hamba Tuhan itu harus punya pengalaman-pengalaman rohani seperti itu dengan Tuhan. Kau tidak punya ibu tidak punya beras, kesulitan. Nggak usah jauh-jauh. Kemarin kami ada satu orang, Pak, ini ada pesanan Pak. Oh ya puji Tuhan, berkat. Mulai itu nggak ada gas. Aduh kok nggak ada gas gimana? Aduh bagaimana ini Pak? Aduh bingung. Lalu dia bilang, Bapak bisa bantu? Ya nggak tahu aku di mana lagi beli gas. Kulihat di mobilnya, tempat mobil. Ya ampun Tuhan, ada entah 15 botol gas, tabung gas yang kosong semuanya. Banyak sekali. Iya Pak. Masuklah Bapak, ayolah Pak kita cari, tak tolong. Ayo. Begitu masuk saya doa, Tuhan tunjukkan. Wah mulai jalan. Bayangin nggak pernah nyangka ada di situ rumah. Ya nggak ada apanya, cuman di situ dia ada satu gas begitu diletakkannya di depan rumahnya, di depan kamar pintunya begitu. Itu pasti ada ke situ. Begitu satu, iya berapa? Dimintanya memang loh 20.000, 25.000. Ada satu yang 25.000. Nggak apa-apa lah Pak, demi apa? Ya sudah. Kita pikir satu. Rupanya ada, kalau mau 5 lagi ada. 5. Ada. Syukur kesana lagi 20.000. Ada berapa? 3. Wih, ada lagi 2 lagi dia. Apa dibilangnya? Ya Pak, luar biasa ya Pak. Itu berkat Tuhan ya. Untunglah Bapak yang ada di mobil ini. Kurasa gara-gara Bapak lah diberkati aku ini katanya. Anda tahu itu kebaikan Tuhan bukan? Kadang kan dalam keadaan yang susah. Gas, apalah gas. Tapi kan begitu ada kita doa Tuhan, tolong Tuhan. Gak bisa masak ini gimana ini gak ada gasnya. Tapi Tuhan tunjukkan ada pertolongan, ada orang yang jual begitu. Bukankah itu pertolongan Tuhan? Ingat hal-hal yang sederhana seperti itu pun. Ada seorang ibu yang gak tahu mau bagaimana lagi. Anaknya mau wisuda, tapi gak punya uang. Bagaimana mau berangkat? Wisuda anaknya ke seberang. Bayangin tuh. Lalu dia telepon saudaranya yang ada di Jakarta. Saudaranya di Jakarta dibilang, ini anak kita ini mau wisuda, bisa kalian datang? Maksud ibu ini begini, kalau aku nggak datang ada yang mewakili. Ada saudaraku, saudara kandung kan, berangkatlah dari Jakarta ke Medan begitu kan, ya mewakilkan gampang. Saudaranya itu bilang begini, Kak, susah kami nih Kak, kayaknya nih Kak. Oh ya udahlah nggak apa-apa lah Dek, nggak apa-apa kalau nggak bisa. Maksud saya tadi, ya mana tahu kau bisa datang, ya mengapakan di wisudanya. Lalu apa yang terjadi? Dibilang adiknya itu, karena aku tidak bisanya Kak, udahlah tiketku ini berangkat, kakak aja lah yang berangkat ya, aku kirim uangnya ya, tiket kakak untuk bisa berangkat ke Medan. Jadi ada uangnya. Saya tanya saudara, bukankah itu berkat Tuhan?
Iya, kebaikan-kebaikan Tuhan itu terlalu banyak. Dan ingatlah kebaikan-kebaikan itu. Jangan kau ingat selalu penderitaanmu. Akhirnya mari kita bergerak maju dengan cara mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Dan kau melangkah memasuki tanah perjanjianmu dengan sebuah keyakinan bahwa kita pasti akan bisa merebutnya. Seperti Kaleb berkata, kita pasti akan mengalahkannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, mari kita berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk